Waya sikulan sapa ikrarul maridi ikrare wong kang lara maradul mauti kelawan larane wong mati li ajnabien maring wong liya bidainin kelanten awainin wa kadza kaya mengkono yasiku al warisu tai waris alal mazhab wal qalsani kulayuk balu ora diterima sapa kalsa apa se ikrar alal waris li ana krata mesine ikrar lil waris kumutahamun dicurigai sapa se mukir fi ing dalam ikrar dicurigai pikir mani ba'dil warasati kelawan ngalang-alangi setengah pira-pira ahli waris ketika ada orang sakit sudah hampir mati atau sakit yang terus dead, ini bisa sah ikrarnya terhadap orang lain, baik ikrar dengan den, berarti saya punya hutang, dan ikrar di waktu sakit dengan ikrar di waktu sehat tidak ada yang diistimewakan, yang sehingga nanti dirkahnya dibagi sesuai dengan persentase hutangnya. Atau ikrar bi'ainin, barang kae miliki kae ngono lho. Ya niku jenenge anu. Sepeda sing tak gawe kae miliki kae, itu namanya ikrar bil ain. Itu bisa diterima kalau untuk ajnabi. Tapi kalau untuk ahli waris, ini ada dua pendapat. Menurut mazhab diterima. Alasannya menurut mazhab diterima itu karena ketika dalam kondisi sakit yang akan mati itu sudah mencapai batas orang-orang yang mestinya bohong sudah waktunya jujur, orang-orang yang fasik sudah waktunya tobat, sehingga tidak perlu dicurigai. Itu menurut kaul, menurut yang mazhab. Tapi muqabilul mazhab nggak bisa diterima karena bisa dicurigai untuk khirman kepada sebagian ahli waris. Makanya kalau cara Imam Kopal hal ini juga nggak bisa diterima. Masalah yang dimenangkan muqabilul mazhab dalam hal ini ketika sudah mencapai pada zaman fitan, di mana zaman fitan seperti sekarang ini sudah hampir dead, tetap nggak mau tobat. Dan saya ini kayak ngoten toh, wis arep mati ini loh, setowek ini loh pangkat goro. Nah, kalau sudah waktu sekarang ini, zaman fitan ini, sekalipun sudah sakit, tetap tidak bisa diterima ikrarnya kepada ahli waris, apalagi ada indikasi. Itu menurut Imam Kopal. Jadi walaupun itu muqabilul mazhab, tapi Imam Kopal milih yang muqabilul mazhab pada zaman sekarang ini, melihat yaumul fitan. Wow, orang-orang yang mestinya tobat wis gak mau tobat. Wis arep mati wisan ambisine dadi sugih lan barang medite barang wis engkel ae kayane. Masya Allah. Wa tariq asani kalqatu bil awal. Sedangkan jalan yang kedua, riwayat yang kedua memastikan pada kaul yang pertama, yaitu aku tetap bisa diterima. Wa alasani al-itibar bi kauni warisan bi halil maut wa bi qaulin bi halil ikrar. Kemudian kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, yaitu bisa dibenarkan atau tidak dibenarkan, apa itu namanya pendapat yang kedua, yaitu tidak dibenarkan. Nah, ketika mengatakan tidak dibenarkan kalau itu ahli warisnya ini ketika waktu mati apa ketika waktu ikrar? Karena mungkin waktu ikrar bukan ahli waris, tapi setelahnya mati dia itu ahli waris. Mereka dibuju, ini itu ya. Nah, waktu ikrar belum ahli waris, tapi terus dibuju.
saiki teke kae menono wonge dirabi. Nah, mesti waktu mati kan berarti ahli waris, ngoten. Apa semacam itu? Apa ketika waktu ikrar ahli waris tapi waktu mati belum, bukan ahli waris. Contohnya iki teke nyonya sing nomor loro. Lah mari ikrar terus di pegat. Berarti dalam waktu ikrar masih ahli waris, tapi pada waktu mati tidak ahli waris. Ini apa sah? Karena melihat dari waktu mati bukan ahli waris. Dalam hal niki wali tibar alasan ali tibar bikoni warisan bikhalil maut babikolen bikhalil ikrar. Nanti ada dua pendapat. Wa alaihi law aqra li zaujati summa abanaha wa mata lam yuqbal biqrarihi. Menurut yang mengatakan iktibarnya pada waktu ikrar, apabila ikrar kepada istrinya, setelahnya ikrar, kalau dia punya hutang, kemudian istrinya ditolak bain, terus mati, ini tetap tidak sah. Karena apa? Waktu ikrar masih ahli waris, walaupun waktu mati belum ahli waris. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama tadi, yaitu bikhalil maut, ya sah. Karena walaupun dalam waktu ikrar itu ahli waris, kan waris itu mati loh. Pada waktu mati dia bukan ahli waris, tetap sah. Walau akara lamun ikrar sapa marid ya ajnabiyatin. Nah iki maring wadon liya sumal zawajaha. Mangko ngrabi sapa marid ing ajnabiyah niki jan hebat wis lara kepanggah. Rabi mengko sing lara wonge. Wa matalan mati sapa si marid umilah maka den lakoni apa bikrari krari marid. Ketika ada orang ikrar kepada ajnabiyah pada waktu ikrar, terus setelahnya ajnabiyah terus dirabi sehingga pada waktu mati ikrar dia itu ahli waris, ini tetap sah kalau kita memandang bahwa ahli waris dan tidaknya itu ketika waktu ikrar. Walau akara bi sihatihi, walau akara lamun ikrar sapa se marid bi sihati dalam lorone marid, keliru. Kok sihati kok lorone. Bi sihati yang iki nunjukno wis rada error ngono. Bi sihati yang dalam warase marid bidainin kelawan utang li insanin maring lain orang, maring menungso. Wa bi maradilan ing dalam lorone marid bidainin kelawan utang di akara maring kang weneh. Lam yuqaddam apa den dinginaken apa alawal bal yatasa wiyani balik padha sapa apa wong loro insan al muqar aleh al muqarulah bisihah wal muqarulah fi marad kama akara kaya lento ikrar sapa si marid bihima kelawan ikraroni bisihati dalam waktu sihah awil maradi utawa lara. Jadi ikrar kepada dua orang yang berbeda, yang satu pada waktu masih sehat, yang satu pada waktu sudah sakit, ini sama, tidak ada yang diprioritaskan. Nah, berarti andai kata hutangnya niku yang satu mempunyai hutang 1.000 yang waktu sakit, yang waktu waras ikrar 2.000, berarti utangnya 3.000, artinya cuman 1.500. Ya di persentase kalau 3.000 dengan 2.000 dibagi aku 1.000 niku berarti sepertiganya. Kalau demikian berarti wajiban bayar nanggi sing 1.000 ya 500, karena 1.500 dibagi 3, sing oleh ikrar dengan 2.000
oleh 1000. Ngoten. 1000. Demikian pula ikrar 2 kepada orang 1 ketika waktu sakit dan ketika waktu sehat. Ini juga tidak ada yang tidak ada yang diprioritaskan. Walau akoro lamun ikrar sapa marid bisi hati yang dalam saya aku walase marid au maradiu dolorone marid bidainen kelan utang rajulen maring wong lanang. Wa akoro lan ikrar sapa marid warisahu wa akoro warisuhu wa akoro lan ngakoni sapa warisu marise marid pada mauting dalam sawise matine marid bidaine kan utang ya akoro lam yukodam mongko raden disiaken apa al awal filosofi dalam kolasoh. Saiki kalau utangnya itu ikrarnya itu 2, yang 1 ikrarnya marid itu sendiri dilakukan pada waktu sebelum mati, terus setelahnya mati ahli waris ya atas nama itu dari uangnya tirkahnya itu dia mengakui utang kepada orang lain. Kan pada prinsipnya ya utangi mayit kabeh. Ini juga tidak ada yang diprioritaskan menurut qaul asoh. Berarti sama seperti tadi bagian ini loh. Apa itu namanya, uangnya melebihi kan gak ada istilah diprioritaskan atau tidak. Ketika dikatakan diprioritaskan atau tidak, ini dalam kasus tirkahnya tidak mencukupi. Lihat anak ikrar waris, ikrar temesni ikrar waris juga ikrar waris, kayak ikrar waris. Ikrarnya waris, kayak ikrar waris, kayak ikrar wong kang waris. Maka anak muka temesni waris juga karo ikrar sapa waris. Bidaina ini kelawan utang loro. Wasani utai kang ping pindho iku damu. Dan dinginaken apa al awal, berarti ikrar mayit sendiri ketika masih belum mati diprioritaskan daripada ikrarnya waris, yang sehingga ketika dalam kasus tadi misalnya ikrar dalam waktu ikrarnya mayit 2000 terus ikrarnya waris 1000, uangnya guru 1500, ini dikekno nang sing diutang 2000 walaupun kurang 500, lah sing diutang 1000 belas gak kedum, palakum mana? Ini kalau di prioritas, maksudnya diprioritaskan. Li'annahu karena temen suni mukir bil maut iku ta'alako gumantungan apa sih? Ngeden li'annahu karena temen suni mukorubih bil maut ikran mati iku ta'alako gumantungan apa mukorubih bitirkah. Walaisa mengkora ono iku lil waris apa sarbuan asarpakan tirkah anhu saking mukir. Sebab dengan adanya matinya mukir itu berarti tirkahnya sudah hubungannya dengan den, yang sehingga tidak bisa ditasarufkan oleh sinten wau mukir oleh ahli waris pun. Sak jam setengah betul kan kesel juga isbet sih. Wis enak takoran ya karo jagongan ngono ae. Bertor priye-priye pun. Wis wallah alam kira-kira wonten sing tangletan wis karo jagongan wallah alam.